Iya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan menampilkan infografik berikut ini. Ada pernyataan dari Koordinator ICW Ade Irawan yang mengatakan lagi pula KPK itu kan sebenarnya dibentuk sebagai trigger mekanisme atas kasus-kasus korupsi. Jadi jangan sampai mereka malah menyerahkan kasus yang mereka tangani ke lembaga lain. Oke, kita lanjutkan perbincangan kembali ke Pak Asep. Kalau kemudian yang bisa kita maknai dari pelimpahan kasus ini adalah barter, apa dimungkinkan seperti gini, itu? kalau secara norma hukum nggak ada barter ya. Kalau barter tahunan perang sih ada. Kalau hukum itu kan orang melakukan tindak pidana A, orang B melakukan tindak B, tidak ada hubungannya A dengan B disilang. Oh, kamu serahkan ini serahkan ini, nggak boleh. A buktikan di persidangan terbukti atau tidak, B buktikan di persidangan terbukti atau tidak, atau memang SP3 deponering itu dikenal ya karena kurang bukti atau tidak cukup bukti atau demi hukum. Nah sekarang kalau barter itu pemahaman di luar pemahaman hukum gitu. Tapi kita nggak bisa nyalakan. Dalam kasus ini, dalam kasus ini saya seorang hukum nggak bisa membaca itu. Hukum tetap harus hukum ya hukum, nggak bisa ada. Tapi sekarang kita nggak bisa disalahkan kalau publik ada persepsi bahwa ya ada sesuatu yang mungkin publik mempertanyakan tadi istilah saya itulah barter, tapi sekali lagi di hukum tidak dikenal istilah barter. Tapi kalau di luar hukum publik mempersepsikan itu, kita nggak bisa menyalahkan karena itu publik punya hak untuk menang itu. Tapi sekali lagi hukum tidak ada kenal barter. A yang A diselesaikan, B diselesaikan, dimungkinkan SP3, dimungkinkan deponering, ya dimungkinkan sama-sama secara hukum itu dibuka oleh aturan hukum semuanya. Tapi sekali lagi hukum tidak mengenal barter. Oke, Pak Haryono, kalau bicara dari pengalaman kan KPK sudah pernah beberapa kali mengalami upaya pelemahan yang kemudian menimpa kepada para pimpinan-pimpinannya. Apakah memang pernah ada momen-momen di mana KPK harus kemudian melepaskan kasus tertentu demi menjaga anggotanya atau pimpinannya tidak dikriminalisasi? Oh enggak pernah. Jadi sepanjang memang itu sudah ada alat buktinya, kemudian juga memang sudah firm jalan itu. Jadi tidak ada masalah dengan politik, dengan segala macam itu yang terjadi selama ini. Kalau yang terjadi saat ini, kalau Anda membacanya, yang ini kan memang masyarakat punya persepsi masing-masing gitu ya. Ada yang meragukan, apalagi yang tadi ICW mengatakan demikian gitu kan ya. Nah, yang perlu sekarang disikapi oleh para penegak hukum, baik itu KPK maupun kejaksaan maupun kepolisian, harus terbuka kepada publik. Ini loh kondisinya, apa yang sudah ditangani selama ini, kemudian tentunya tidak boleh membuka materi ininya ya kan, karena itu nanti melanggar hukum juga. Maksudnya dijelaskan kepada publik, biar publik tahu dengan bahasa publik juga yang sebenarnya itu bagaimana. Sehingga tidak terkesan bagi masyarakat bahwa ini terjadi barter segala macam. Kalau ini opini ini terus berkembang, ini kan berbahaya. Berbahaya terhadap hukum kita dan juga berbahaya terhadap kepercayaan publik. Kalau publik sudah tidak percaya lagi kepada kita penegak hukum kita, artinya kita tidak ada kepastian hukum kan. Kalau tidak ada kepastian hukum, bisnis juga bisa berbahaya di sini. Dan saya tambahkan gini, kan hukum itu bicara kepastian, keadilan, kemanfaatan. Ketika ada aturan hukum, ketika ada perkara, ya, nah kita harus diselesaikan. Supaya ada kepastian. Nah ini juga menimbulkan kemanfaatan bagi ada perkara-perkara lainnya, supaya ada keadilan bagi masyarakat. Ujungnya apa? Ada perilaku budaya hukum, penegak hukum yang sesuai substansi hukum, norma hukum. Nah ketika ini dijelaskan kepada publik, inilah yang tadi Pak Haryono katakan terbuka. Kenapa perkara ini dilimpahkan? Kenapa perkara ini tidak diselesaikan? Kenapa ini jadi wewenang, ya istilahnya entah kemanapun lembaga yang menyelesaikan, tapi publik berhak tahu supaya nanti tidak ada mungkin lagu yang paling maaf dengan terlalu kasar mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Gitu kan. Dan ini jelasin aja bahwa ini masalahnya biar selesai, ada kemanfaatan, ada keadilan, ada kepastian gitu. Kalau kita lebih detail lagi Pak Asep, kita melihat apa yang terjadi hari ini, KPK melimpahkan kepada Kejagung, kemudian Kejagung melimpahkan lagi kepada Bareskrim. Ini mengapa harus terjadi seperti ini, padahal kan kalau beberapa analisa sebelumnya ketika ditangani Kejaksaan Agung mungkin akan lebih elok karena bukan institusinya sendiri. Nah mungkin gini, saya tidak melihat sisi lain, sisi hukum aja. Emang kewenangan KPK nyalakan Kejaksaan Agung, tapi kalau nanti Kejaksaan Agung menyerahkan, tapi kan juga KPK mesti punya kewenangan supervisi. Satu itu ingat, KPK juga bisa mengambil alih. Masih kewenangan KPK bisa mengambil alih lagi kok persoalan-persoalan. Jadi jangan masyarakat juga skeptis atau jangan putus harapan ketika perkara serahkan Kejaksaan Agung, Kejaksaan akan menyerahkan kepada Polri. Satu itu ya, KPK masih punya supervisi satu itu. Masyarakat bisa punya untuk memonitor perkara ini sejauh mana keterbukaan. Karena perkara korupsi itu jelas.
keterlibatan, azas publisitas, azas kesertaan masyarakat wajib kok. Masyarakat berhak untuk tahu. Itu di Undang-Undang KPK dijelaskan, Undang Korupsi juga ada keterlibatan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan. Karena peran serta masyarakat harus tetap. Ketika perkara ini tidak ada penyelesaian nanti apapun, misalkan tidak di luar hukum, masyarakat berhak tahu. Ini statement dari HM Prasetyo mengatakan bahwa penanganannya harus cepat, berbiaya murah, dan dilimpahkan ke Polri karena lebih efektif. Nah, apa yang harus kita baca dengan kata-kata lebih efektif ini? Ya sebenarnya kan perkara belum kejaksaan. Kejaksaan sebenarnya kan belum mau menyelidiki, katakan kalau perkaranya kan belum berkas, nggak ada tersangkanya karena tersangka dinyatakan tidak sah putusan pra peradilan. Ketika berkas kejaksaan sebenarnya kejaksaan kan belum lihat apakah akan menyelidiki. Nah, ketika beliau mengatakan efektif, saya tidak tahu maksudnya. Tapi memang azas hukum mengenal sederhana, mudah, biaya ringan. Tapi sekali lagi perkara korupsi itu adalah perkara yang pembuktiannya sangat sulit. Sekali lagi. Nah, ketika permasalahan sulit, apakah kita bicara soal efektif? Saya pikir yang tahu Pak Jaksa Agung. Oke, sebelum kita ke Pak Roni Sompi, saya akan menampilkan infografik berikut ini dari Tejo Edi Purjianto, Menko Polhukam, yang mengatakan saya tidak pernah melihat barter. Ini inisiatif KPK kepada kepolisian, kepada kejaksaan, dukungan kami kepada eksistensi KPK, komitmen. Kemudian dari Komjen Pol Budi Waseso, Kabareskrim Mabes Polri, mengatakan tidak ada dari KPK menyerahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Ia kursus lanjut terus dan tidak ada hubungannya. Oke, kita akan langsung tanyakan kepada Pak Roni Sompi. Pak Roni, apakah dengan pelimpahan ini artinya dari Mabes Polri juga akan menghentikan kasus yang saat ini melibatkan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad, kemudian Bambang Wijoyanto, dan juga ada 21 penyidik lainnya yang masih dalam tahap pelaporan? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa penyerahan berkas perkara dari KPK ke Kejaksaan Agung, kemudian ada rencana Kejaksaan Agung akan menyerahkan kepada kepolisian, itu kan tidak ada barter. Ya, jadi saya kira pertanyaan dari Mbak Tasya tidak bisa saya jawab karena tidak ada barter ya. Oleh karena itu kita fokus kepada apa yang sedang dilakukan oleh KPK, penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung. Ini harus jelas. Kenapa diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Kemudian Kejaksaan Agung juga tadi Bapak Jaksa Agung sudah menjelaskan lebih efektif diserahkan kepada kepolisian. Mungkin lebih efektif itu ada alasannya. Ini yang perlu mungkin diperjelas. Saya setuju dengan pemikiran Pak Asep dan Pak Haryono tadi. Sehingga ketika ditangani oleh kepolisian, masyarakat jangan kemudian berpikir negatif kepada kepolisian ketika proses ini diteruskan oleh kepolisian tentunya. Begitu Mbak Tasya. Roni, kalau boleh tahu saat ini kasus untuk Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah sampai mana? Kira-kira kapan akan bisa diserahkan P21 ke Kejaksaan? Ya, saya kira sekarang ini untuk kasus Pak BW itu juga sudah ada 4 alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Kemudian untuk tersangka AS juga sama, sudah 3, paling tidak 3 alat bukti yang sah, keterangan saksi, ahli, dan surat. Nah, mudah-mudahan sudah hampir final atau maksimal pemeriksaan dan pembuktiannya, dan akan segera dibuat berkas perkara, dan berkas perkara itu akan segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dikoreksi. Apabila diterima, maka berkas perkara ini akan disidangkan di pengadilan tentunya, Mbak Tasya. Oke, baik. Kita akan break lagi, Pak Roni, ditahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk. Sesaat lagi kami akan kembali.